Hai guys, kita bahas text meaning di data meaning atau biasa disebut dengan knowledge recovery in textual database. Text meaning merupakan proses yang otomatis dalam kita untuk mengekstrak berbagai pola data. Jadi di sini kita untuk pemrosesan ekstrak data dari sumber data yang terstruktur. Di sini pola untuk mengidentifikasi pola-pola yang valid baru berpotensi bermanfaat dan akhirnya bisa dipahami dan data yang disimpan dalam database terstruktur. Ini variabel-variabelnya itu kategorial, ordinal, dan continuous. Text meaning sama dengan data meaning dalam arti dia maksud yang sama dan menggunakan proses yang sama. Kalau di sini text meaning itu contohnya kita untuk mengekstrak Word, PDF, teks, XML, dan lain-lainnya. Pada dasarnya text meaning bisa dipikir sebagai suatu proses atau dengan dua langkah utama yang mulai dengan memaksakan struktur berbagai sumber data berbasis teks. Oke. Text meaning adalah proses kita untuk menganalisa teks. Jadi teks ini kita ekstrak informasi yang berguna untuk tujuan tertentu. Di sini text meaning memiliki tugas yang lebih kompleks karena melibatkan data teks yang sifatnya tidak terstruktur. Jadi text meaning merupakan bidang multidisiplin yang melibatkan untuk analisa teks, ekstraksi informasi, clustering, kategorisasi, visualisasi, teknologi basis data, dan machine learning di data meaning. Pada dasarnya, perbedaan mendasar antara text meaning dan data meaning itu terletak dari sumber datanya. Jadi kalau di text meaning kita lebih ke data tekstualnya. Secara umum, basis data didesain untuk program dengan tujuan melakukan pemrosesan secara otomatis. Sedangkan teks ditulis untuk dibaca langsung oleh manusia. Maka dari itu, sifatnya kompleks, pembahasan text meaning pada prakteknya terkait dengan berbagai tema yang lain. Oke, next. Nih, di text meaning itu bidang-bidang penerapan yang paling populer. Pertama itu contohnya untuk information extraction. Jadi di sini ekstraksi informasi ini kita untuk identifikasi terhadap hubungan dan frase-frase kunci dalam teks dengan mencari urutan yang sudah kita terapkan. Terus ada juga topik tracking atau pelacakan topik. Di sini berdasarkan pada profil user dan berbagai dokumen yang dilihat user, text meaning bisa kita untuk memprediksi dokumen-dokumen lain yang menjadi perhatian minat user tersebut. Contohnya itu summarization atau peringkasan. Di sini ini meringkas suatu dokumen untuk menghemat waktu dari sisi si pembaca. Keempat, clustering. Jadi di sini kita kelompokkan dokumen-dokumen yang mirip tanpa memiliki kategori yang sudah ditetapkan sebelumnya. Keempat, kita bahas tentang konsep linking atau menghubungkan berbagai dokumen terkait dengan mengidentifikasikan konsep yang digunakan bersama dan dengan demikian membantu untuk para user menentukan informasi. Terakhir itu adalah untuk question answering atau menentukan jawaban terbaik dari pertanyaan yang diberikan dalam pencocokan untuk berbasis knowledge. Di text meaning itu terdapat tahapan-tahapannya, ada 5. Pertama itu kita masuk ke tokenizing, adalah proses menentukan dokumen menjadi kumpulan data. Jadi di sini itu dapat dilakukan dengan kita menghilangkan contohnya tanda baca, tanda pemisah, spasi, dan lainnya, huruf besar, huruf kecil. Kedua, di filtering. Di tahap ini itu mengambil kata-kata penting dari hasil token.
Jadi apa aja kata-kata, istilahnya kata yang akan kita pakai, sehingga dalam merepresentasikan dokumen itu dapat mendeskripsikan isi dokumen dan membedakan dokumen tersebut dari dokumen lain di dalam koleksinya. Ketiga, kita bahas tentang steaming atau proses mengembalikan data menjadi kata dasarnya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara kita menghilangkan akhiran atau awalan dari suatu kata. Ada juga disebut dengan tagging atau tahapan mencari bentuk awal atau root dari tiap kata lampu atau kata hasil steamingnya. Kelima ini kita bahas tentang analyzing, adalah tahapan kita untuk menentukan seberapa jauh sih keterhubungan antara kata-kata antar dokumen yang ada. Oke. Di text meaning kita bahas tentang pre-processing. Apa itu pre-processing? Di sini ini kita tujuannya untuk bagaimana mempersiapkan data teks menjadi data yang kita dapat diolah lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan user. Di sini pengujian dari aplikasi dapat penelitian ini, contohnya kita menggunakan black box testing dan lainnya. Di pre-processing text meaning itu ada 3. Pertama itu cleansing, yaitu proses kita membersihkan kata-kata, contohnya kayak tweet, kayak apa sih yang tidak perlu, yang lainnya. Scaffolding, yaitu mengubah semua huruf menjadi lowercase atau kecil. Parsing, yaitu proses contohnya memecahkan tweet pembicaraannya menjadi sebuah kata. Hal ini sesuai dengan fitur digunakan, yaitu unigram. Oke. Di text meaning itu kita bisa menggunakan metode web crawler. Apa itu web crawl? Adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk kita menjelajah serta mengumpulkan halaman-halaman web selanjutnya diindeks oleh mesin pencari. Jadi di web crawl ini kita bisa menentukan berapa website yang kita pakai dan kita indeks hasilnya apa. Di proses crawling adalah proses yang digunakan oleh mesin pencari, contohnya search engine-nya kita untuk mengumpulkan halaman website. Jadi ketika crawlernya menentukan halaman web, tugas selanjutnya adalah kita mengambil data-data dalam web dan menyimpannya ke dalam suatu media penyimpanan, ke dalam contohnya database. Data-data yang disimpan ini nantinya kita akses dan kita gunakan di dalam query kita untuk melakukan. Contohnya untuk web crawler ini kita untuk search engine kita buat sendiri pencarian jam tangan. Kita bisa menghubungkan contohnya untuk 4 e-commerce atau 5 e-commerce, Tokopedia, Shopee dan lainnya, itu kita bisa gabung dan kita bisa jadiin satu. Jadi di ini proses crawlernya itu dalam mengunjungi setiap dokumen web disebut dengan web crawling atau spidering. Proses crawling ini dalam suatu website dimulai dari kita mendata seluruh URL dari website untuk menelusurinya satu persatu. Jadi web crawler biasa digunakan untuk membuat salinan secara sebagian atau keseluruhan halaman web yang telah dikunjunginya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang bagian-bagian dari web scroller. Jadi untuk membangun bisnis berbasis data dengan skala yang besar membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan dana. Di sini ada item-itemnya. Pertama itu kita input langsung data dari pelanggan melalui survei atau angket. Bisa juga kita menggunakan API, contohnya untuk pihak ketiga seperti Facebook API, Twitter API, dan sebagainya. Atau kita bisa menggunakan log web server seperti Apache dan Ning. Dengan melakukan web crawling atau web scraping.
Dari sumber-sumber tersebut, kebanyakan perusahaan berbasis data web crawl halaman web untuk mengumpulkan data karena mayoritas data yang dibutuhkan perusahaan berupa halaman web tanpa akses IPA. Namun, meng-crawl halaman web pun bukannya hal yang mudah. Oke, kita bahas tentang algoritma TF-IDF atau metode TF-IDF. Ini merupakan salah satu suatu cara untuk memberikan bobot hubungan suatu kata terhadap dokumen. Jadi, metode ini menggabungkan dua konsep untuk perhitungan bobot, yaitu frekuensi kemunculan sebuah kata di dalam sebuah dokumen tertentu dan inverse frekuensi dokumen yang mengandung kata tersebut. Frekuensi kemunculan kata di dalam dokumen yang diberikan menunjukkan seberapa penting kata itu di dalam dokumen tersebut. Frekuensi dokumen yang mengandung kata tersebut menunjukkan seberapa umum kata tersebut dipakai, hingga bobot hubungan antara sebuah kata dan sebuah dokumen akan tinggi apabila frekuensi kata tersebut tinggi di dalam dokumen dan frekuensi keseluruhan dokumen yang mengandung kata tersebut yang rendah pada kumpulan dokumen. Ini rumus TF-IDF. Oke. Selanjutnya ini untuk rumus relevansi, merupakan penentuan relevansi dokumen dengan query dipandang sebagai pengukuran kesamaan antara vektor dokumen dengan vektor query. Semakin sama suatu vektor dokumen dengan vektor query, maka dokumen dapat dipandang semakin relevan dengan query. Oke, kita contoh ya guys, kita tadi kasus. Contohnya kita menghitung kata mahasiswa sedang kuliah online dengan tim karena ada corona. Mahasiswa sedang kuliah online dengan tim karena ada corona. Oke, ini termnya. Kita punya dokumen ada 5. Dokumen pertama kata mahasiswa keluar sekali, dokumen kedua 2 kali, dokumen ketiga 4 kali, dokumen kedua keempat 2 kali, dokumen kelima sekali, dan seterusnya sesuai dengan tabel yang ada di soal ini. Oke, selanjutnya kita dokumen frekuensi, berapa sih banyaknya kata-kata yang keluar. Mahasiswa itu ada 10, sedang 3 kuliah 5 itu dari sini, total ini. Oke, setelah ini ketemu, baru kita hitung nilai IDF-nya. Nilai IDF-nya itu dibagi total dokumen dibagi total kata yang keluar. Contohnya mahasiswa ini ada 5 dibagi 10 sama dengan minus 0,301. Di sini dokumennya 5, kata keluarnya 10. Oke. Setelah itu semua, maka kita tambahkan mencari nilai TF-IDF-nya. Ini dari soal, ini dari hasil tadi, ini berapa dia banyaknya keluar. Sebetulnya kalau 2 kali keluar berarti ditambahkan 2 kali. Oke. Contohnya kalau 0,3022 kali berarti 0,6. Ini gampang kan? Ini cara perhitungannya di TF-IDF. Oke, thank you for watching.